Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan nufus wa awratil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah berpulang kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian ini kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Aqidatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan ahkamul ibadah. Setelah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dari beberapa pertemuan yang lalu kita tuntaskan pembahasan yang berkaitan dengan ahkamul kafalah, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pemberian jaminan ataupun asuransi, baik yang berkaitan dengan jaminan utang piutang maupun yang berkaitan dengan jaminan yang bersifat keselamatan nyawa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam ini insyaallah dan juga pertemuan-pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan ahkamul ibadah, hukum syariat yang berkaitan dengan pengalihan utang piutang atau yang sering juga disebut dengan muqtarrun
di dalam istilah ilmu ekonomi pengalihan utang piutang kepada orang lain, kepada pihak yang ketiga selain dari pihak kreditur dan juga debitur. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana lazim di dalam pembahasan kitab fikih, Syekh Muhammad Az-Zuhaili sebelum beliau lebih lanjut membahas permasalahan fikih yang berkaitan dengan ahkam muamalah. Terlebih dahulu beliau membahaskan kepada kita ta'riful hiwalah, definisi daripada hiwalah itu sendiri, baik dalam segi syariat, baik dari segi bahasa maupun dari segi syariat. Al-mabhasul awwalu ta'riful hiwalati wa masyru'iyatiha wa rukniha wa siratiha. Dalam pembahasan yang pertama, insyaallah sama-sama kita akan membaca ta'riful hiwalah, definisi daripada hiwalah, baik ungkapan secara bahasa maupun istilah menurut terminologi syarak. Lalu yang kedua, insyaallah yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan malam ini, masyru'iyatiha, dalil-dalil yang membolehkan kita melakukan overload atau pengalihan utang kepada pihak ketiga di luar kreditur dan debitur. Lalu kemudian yang ketiga, insyaallah kita akan membahas walukniha, rukun-rukun apa saja yang harus terpenuhi sehingga akad hiwalah yang kita lakukan itu sah dalam pandangan syariat yang tidak punya konsekuensi apapun di dalam agama kita. Baru yang terakhir, siratiha, sirat apa yang digunakan oleh pihak baik kreditur dan juga debitur sehingga utang itu teralih kepada pihak yang ketiga, dan pihak ketiga kemudian dalam pandangan syariat yang punya tanggung jawab untuk melunasi utang debitur kepada pihak yang memberikan utang atau disebut dengan kreditur. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan yang pertama insyaallah yang akan kita kaji pada kesempatan malam ini, ta'riful hiwalah, definisi daripada hiwalah itu sendiri. Al-hiwalatu fil lughati, adapun makna hiwalah menurut bahasa Arab, maknanya al-intiqal, perpindahan. Jadi perpindahan dari satu ke tempat berikutnya itu menurut bahasa juga sering disebut dengan hiwalah. Misalnya di sini diberikan contoh oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam percakapan ataupun dialog yang sering digunakan oleh orang Arab, di mana di dialog tersebut menggunakan kata yang seakar dengan hiwalah. Yuqalu halun anil ahdi. Orang Arab ketika menyebut hal anil ahdi bermakna intiqalu anhu wa taghyir, berpindahnya dari satu janji ke janji yang berikutnya sehingga merubah janji yang pertama dengan janji yang berikutnya. Wa fil istilahi inda fuqaha, adapun hiwalah menurut para ulama, menurut para fuqaha, menurut para ulama ahli fikih, yang dimaksud dengan hiwalah itu sendiri akhdul mutabaqatu min zimmatil madini ila zimmatil multazimi, terjadinya perpindahan utang piutang dari sebelumnya menjadi tanggung jawab dari pihak debitur, kemudian berpindah menjadi tanggung jawab pihak yang ketiga, atau di dalam akad hiwalah disebut dengan multazim, orang yang dengan terjadinya hiwalah tersebut pihak ketiga ini atau yang disebut dengan multazim yang punya kewajiban melunasi utang dari pihak debitur atau pihak yang kedua. Jadi hiwalah itu Bapak
dalam bentuknya yang paling sederhana. Dia wajib terdiri dari 3 pihak. Nanti insya Allah kalau kita diberikan usia panjang sama Allah, kita masuk pembahasan itu dalam bentuk hiwalah. Misalnya minimal pihaknya 3, itu bentuk skema yang paling sederhana dari akad hiwalah. Tetapi tidak mesti 3, boleh jadi para pihak yang terlibat dalam overload itu banyak. Itu bisa saja terjadi dalam akad muamalah. Tetapi untuk memudahkan kita paham, minimal dalam skema terjadinya overload ataupun hiwalah harus ada 3 pihak. Yang pertama pihak yang memberikan pinjaman kreditur, yang kedua atau pihak yang pertama pihak yang memberikan utang kepada pihak yang kedua kreditur, yang kedua pihak yang menerima utang piutang kreditur, dan yang ketiga pihak yang punya utang kepada pihak yang kedua. Pihak ketiga ini punya utang piutang kepada pihak yang ketiga. Karena pihak ketiga ini tidak sanggup melunasi utangnya kepada kreditur pihak yang pertama, maka pihak yang kedua ini meminta pihak yang ketiga yang punya utang piutang kepada kreditur pihak kedua untuk melunaskan utangnya langsung, tidak lagi kepada dirinya pihak kedua, tetapi langsung kepada kreditur. Jadi itu namanya overload, terjadi perpindahan kewajiban, tidak lagi kepada pihak yang kedua wajib melunasi utang kepada pihak pertama kreditur, tetapi beralih muqatabah penuntutan utang piutang itu kepada pihak ketiga. Di dalam istilah fikih, pihak ketiga ini disebut dengan multazim, pihak yang dengan sendirinya karena dia juga punya tanggung jawab melunasi utang piutang kepada pihak yang kedua, karena diminta oleh pihak yang kedua untuk melunasi utang pihak kedua ini kepada pihak yang pertama, maka secara otomatis pihak yang ketiga itu Bapak Ibu wajib kemudian melunasi utang piutang pihak kedua langsung kepada pihak yang pertama. Itu skema sederhana daripada hiwalah. Walaupun nanti Bapak Ibu hiwalah itu bisa melibatkan para pihak lebih daripada 3, bisa 5, bisa 6, bisa 7, dan itu biasa terjadi dalam transaksi muamalah. Ada orang misalnya bank mengutang uang kepada pengusaha, ya. Kemudian pengusaha itu Bapak Ibu putar duit memberikan barang, ya. Kemudian barang itu dijadikan jaminan untuk mendapatkan uang dari pegadaian. Itu kan sudah berapa pihak, yang itu lazim Bapak Ibu terjadi di dalam akad muamalah. Tapi supaya kita tidak bingung, kita cukupkan dulu pemahaman dalam bentuk hiwalah yang paling sederhana. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili di sini memberikan catatan ringan, catatan kaki ringan, catatan dikit untuk membedakan antara hiwalah dengan kafalah. Apa kata beliau? Ikhtilafil kafalah. Akad hiwalah ini berbeda benar dengan akad kafalah. Mana letak bedanya? Fa'innaha dhammun fil muqalabati la naqla. Fa'innaha dhammun fil muqalabati la naqla. Karena yang namanya akad kafalah Bapak Ibu, dia hanya bertanggung jawab pihak kafir, pihak yang memberikan jaminan cuma bertanggung jawab membantu pihak kreditur yang punya utang kepada kreditur untuk membantu melunasi utang-utangnya tanpa beralih tanggung jawab untuk melunasi utang kepada pihak yang ketiga. Itu kafalah. Jadi pihak peminjam utang atau pihak kreditur tetap punya kewajiban untuk melunasi utang-utangnya. Sedangkan pemberi jaminan itu tugasnya Bapak Ibu membantu pihak kreditur untuk memudahkan dia melunasi utang-utangnya. Itu di dalam kafalah. Jadi tidak beralih tanggung
jawab itu secara penuh. Kalau hiwalah Bapak Ibu beralih tanggung jawabnya. Jadi pihak debitur itu tidak punya tanggung jawab apapun lagi kepada pihak kreditur untuk melunasi utang-utangnya. Itu kalau akadnya hiwalah. Di situ bedanya akad kafalah dengan akad hiwalah menurut Syekh Al-Zuhaili. Maka selanjutnya beliau menjelaskan kepada kita fala yuqadibul madin ba'dal hiwalati bil ittifaq. Jadi pihak debitur tidak lagi dituntut apa-apa, tidak lagi ditanggung, tidak lagi punya beban tanggung jawab apapun. Ba'dal hiwalah, setelah terjadinya mafalun, setelah terjadinya hiwalah, setelah utang piutangnya ditanggung oleh pihak yang ketiga, selesailah Bapak Ibu tanggung jawab dari pihak debitur kepada kreditur yang memberikan dia utang piutang. Ini ittifaq. Skema bedanya hiwalah dengan kafalah ini disepakati oleh para ulama semuanya. Jadi dua hal yang berbeda Bapak Ibu antara kafalah dan hiwalah. Jadi kalau kita sekedar bilang K, BKUD yang musikonya hai bayu, utang UM bayu, nah itu namanya kafalah. Bukan berarti orang yang sudah kita jamin itu dan wajib melunasi utangnya, dia masih punya kewajiban. Kita yang sudah mengucap itu sama-sama berkewajiban cari cara berdua untuk melunasi utang itu kepada kreditur. Kalau hiwalah Bapak Ibu tidak mungkin terjadi kecuali saling terikat utang. Pihak satu memberikan utang kepada pihak yang kedua, pihak kedua memberikan utang kepada pihak ketiga, maka kemudian pihak kedua meminta pihak ketiga langsung melunasi utangnya itu kepada pihak yang pertama. Itu baru terjadi yang namanya hiwalah. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang sudah kita sampaikan barusan tadi terlihat benar jelas perbedaan yang namanya kafalah dengan hiwalah. Jadi dua hal yang sama sekali berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya berikutnya, Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Al-Ghazali punya satu pertanyaan yang sangat fundamental untuk kita pahami bersama. Apa tanyanya beliau? Wahal yang takiru dainu amla. Apakah ketika terjadinya hiwalah kewajiban melunasi utang-utang itu memang benar-benar beralih kepada pihak yang ketiga, sehingga pihak kedua tidak lagi sama sekali berkewajiban? Bagaimana kalau pihak ketiganya buat prestasi? Siapa yang berusaha? Ya kan? Boleh aja pihak ketiga itu kalau utang, tapi kan utangnya bukan kepada pihak yang pertama, utangnya kepada pihak yang kedua. Kalau pihak ketiga itu buat prestasi, ingkar janji, dia nggak kunjung-kunjung bayar utangnya kepada pihak yang pertama, terus pihak yang pertama ini tagihnya kemana? Kepada pihak yang kedua atau kepada pihak yang ketiga? Kata pihak yang pertama, kan saya tidak ada urusan sama yang ketiga. Saya minjamin duit kan sama kamu, bukan yang ketiga. Kata pihak yang kedua, tapi saya sudah minta, tapi saya ada utang. Si pihak ketiga itu ada utang sama saya, dan saya sudah minta pihak ketiga untuk melunasi utangnya kepada pihak yang pertama. Nah, di sini Bapak Ibu harus jelas siapa yang kemudian masih bertanggung jawab, siapa kemudian yang sudah lepas dari tanggung jawab. Persis sama ini Bapak Ibu lebih kurang persis sama seperti para pihak dalam jual beli itu harus jelas. Kalau nggak jelas Bapak Ibu kacau itu barang. Kita kan cerita pada pertemuan yang lalu kasus jamaah kita sudah Bapak Ibu. Beliau punya bisnis jual beli mobil second, datang suami istri minta dicariin mobil second menurut kriteria yang mereka tetapkan. Tetapi suami istri ini kurang kompak. Kadang-kadang mereka datangnya bersama, tapi lebih sering datangnya sendiri-sendiri.
Datang hari ini suaminya bilang mobilnya mobil Innova tipe V, kursi baris keduanya kapten seat, warnanya warna hitam. Besok datang istrinya bilang Innovanya tipe V, reborn, kursinya jangan kapten seat tapi yang lurus di baris kedua, warnanya silver jangan warna hitam. Itu kan penjualnya bingung, ini yang mana di dekat? Dan itu sering dekat mana ya? Telepon suami, bilang suami udah warna hitam aja. Kata istri jangan dengar, duitnya sama saya itu duitnya. Akhirnya, nah ini kesalahannya diperjual, dia harus terang benderang dari awal siapa yang membeli, suami apa istri. Si istri bilang, wow jangan dengar suami saya, duitnya dari saya. Akhirnya karena bilang duit, padahal dia belum konfirmasi kepada suami, harus pihak. Terus kan udah saya cari sesuatu mobil dapat, DP sudah dikasih, tiba-tiba datang suami, ini enggak saya pesan. Mana ada istri saya punya duit dia yang berumah tangga, duitnya dari saya. Ya memang duitnya dari kamu kata istri, tapi yang pegang ATM kan saya. Itu kan kacau. Nah, dan akhirnya kedua ini jamaah pengajian saya, ya itulah resiko jadi ustaz Bapak Ibu. Sering mendamaikan orang tanpa diupah. Ya kadang-kadang kalau pihak marah sama kita ya, resiko jadi ustaz ini paling berat. Kalau hakim memediasi orang memang itu tugasnya apa? Itu jabatan gede, gajinya tinggi. Ustaz ini Bapak Ibu, capek dari ustaz. Belum lagi konflik warisan, belum lagi masalah rumah tangga, cerai, jandanya suka sama kita. Suaminya terus saya, waduh Pak Ustaz, goda istri saya pusing juga. Udah saya alami semua. Dari orang saya macam-macam, ada pernah satu kali orang Jambi di sini minta saya bantuin selesaiin masalah rahim. Maka saya kadang-kadang lihat orang, kalau orangnya nggak saya percaya, saya jaga diri. Datang saya, aku datang, 4 saudaranya yang lain bilang, yang ketemu berapa ketemu kamu? Mana ngaji punya berbagi rahim? Waduh, kalau saya usia 20 tahun sudah saya terpelek berarti. Kalau saya di masa jahiliyah dulu sudah saya terpelek. Nah, tapi sudah tobat, sudah masuk dalam hati kan, banyak-banyak sabar. Apa itu kita kan juga nggak minta membangun selesaikan usaha keluarga. Kan kita nggak minta. Setibanya di situ, malam-malam kita datang tinggalin anak istri, uang nggak dapat, yang ada bensin kita habis, pulsa kita habis, dituduh lagi seperti itu. Memang berat jadi kita. Nah, dibayarnya 3M lagi kan. Makasih. Ya kan kalau konsultasi dokter spesialis 3 jam Pak, udah berapa itu? Ya, kalau sama Ustaz makasih. Enggak apa-apa, yang penting bapak-bapak banyak doa buat saya supaya sehat, ya. Keluarga saya bahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih ganti yang lebih baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Syekh Muhammad Zuhairi itu bertanya di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, wahal yang terkibul dainu akbar, dengan terjadinya kiwalah itu apakah benar-benar berpindah itu tak dari pihak kedua sehingga tanggungannya itu pada pihak yang ketiga yang punya kewajiban membayarkan kepada pihak yang pertama. Ikhtalafa a'immatul fuqaha. Tentu para ulama dalam memberikan jawaban ini juga berbeda-beda pendapat. Wasahih, terlepas dari perbedaan pendapatnya para ulama, adapun yang paling benar dalam masalah ini kata Syekh Al-Ghazali, annahu yang takil kama saya dibayar. Nanti dibahas ini khusus dalam rukun kuala. Semata-mata terjadi kuala, jadi kuala itu nggak bisa ngomong model punya bayi kalung karena punya sampai kalung, nggak bisa Pak itu.
harus duduk tripartit, itu harus duduk, tiga pihak itu harus duduk. Kreditor, debitur, multazim, pihak ketiga yang punya utang kepada pihak yang kedua itu harus duduk. Kemudian pihak kedua ngomong sama pihak yang pertama, saya kan ada utang sama bapak, utang saya 1 juta, saya bayar Pak, cuma saya lagi nggak punya uang. Kebetulan ini orang pihak ketiga ini juga ada utang sama saya 1 juta juga. Boleh nggak kalau utang saya sama bapak biar beliau yang lunasi? Kalau disetujui oleh pihak yang pertama dan pihak kedua juga mau, sah terjadi. Jadi nanti kita bahas pada sah itu kan. Beralih tanggung jawab itu tidak lagi pada debitur, beralih kepada pihak yang ketiga. Kalau terjadi malprestasi, bagaimana lepas debitur? Nah, nanti insya Allah kita bahas. Tapi harus ada tripartit itu mengatakan duduk, nggak bisa sepihak. Yang kantor dari yang kedua, nah nggak bisa itu kan, sepihak nggak bisa. Udah deal, pihak yang ketiga bayar, sepakat, salaman, baiknya ada catatan tertulis, sudah selesai. Ya dia yang punya kewajiban. Kalau nanti dia bayar prestasi, nah maka yang pihak pertama itu tidak lagi kepada pihak yang kedua, tapi naginya kepada pihak yang ketiga. Maka sebab itu Bapak Ibu hati-hati dalam menerima tawaran overlook perpindahan utang dari orang yang kita berikan utang kepada pihak yang ketiga. Hati-hati, karena kan kita nggak kenal pihak ketiga itu bagaimana. Yang kenal pihak ketiga kan pihak yang kedua. Boleh jadi stop-stop setelah ditanggungan Pak. Kan bisa jadi Pak. Pura-pura mereka punya utang antara dua pihak itu. Nanti utangnya dia bayar. Padahal nggak ada ini. Pihak kedua, pihak ketiga sama sekali tidak terikat dengan hubungan utang piutang. Tapi untuk menghindari tanggung jawab, karena pihak kedua kenal baik dengan pihak yang pertama, dan dia ditanggil. Pihak kedua ini ternyata orang pulau seberang, pulang dia ke rumah Pak. Udahlah wassalam, selama 3 bulan piutangnya. Nah, jadi hati-hati dalam menerima akad iwalah. Tapi bahwa iwalah itu boleh dibenarkan dalam syariat itu kan untuk memudahkan kita dalam bermuamalah. Namun Bapak Ibu dalam menerima tawaran iwalah kita juga harus cakap, ya harus punya kecakapan, keahlian, ya, ahlian namanya dalam fikih, keahlian dalam melihat baca karakter orang. Ini kan ilmu ekonomi itu sebenarnya Bapak Ibu human behavior. Ekonomi itu muamalah itu kan mempelajari human behavior. Apa itu human behavior? Perilaku manusia, perilaku pasar lebih tepatnya. Bapak Ibu sekarang jangan terlalu banyak jual daging, karena pasar nggak banyak minta daging kan gitu. Tapi nanti waktu pegang itu toko kita dalam sehari bisa potong 5 daging, insya Allah laku kan? Gitu. Kenapa? Permintaan daging di hari pegang tinggi sekali. Orang Aceh itu pantang pulang rumah kalau nggak teteh minimal 1 kilo daging gitu. Bapak Ibu di musim Maulid, nah, itu harga gula itu pasti naik. Karena pasti banyak orang cari gula untuk beli buat pengan, buat tape dan sebagainya. Pasti mahal. Kalau kita menjual gula dengan harga bagus, tentu pada musim Maulid kan gitu. Itu namanya market behavior, human behavior, perilaku manusia yang terjadi. Maka dalam muamalah juga kita harus catat, baca perilaku manusia. Kapan ini kalau kita punya barang ini kita jual cepat lakunya. Jadi barangnya cepat berputar sehingga duit kita bisa putar banyak. Orang jual kelompok itu kan untungnya tipis sekali Bapak. Jual beras, jual sabun, jual minyak goreng itu untungnya 500, kencang sekali itu 1000, udah pentok itu 1000. Kalau di toko dia banyak barang yang lambat bergerak, ya, slow moving, misalnya pampers, itu kan gak sering orang cari pampers. Beda dengan sembako, pasti tiap kali orang cari sembako. Pampers itu orang yang punya anak aja yang cari. Tapi duit kita banyak sekali kita taruh dalam pampers. Ya
Di toko kita itu bertonton papers, itu betul kan duit. Padahal kalau misalnya duitnya dipakai untuk beli minyak goreng dalam jumlah yang banyak, atau dia beli gula berton-ton dan dijual, gula itu bisa misalnya sehari 2 ton, dia punya stok di gudang 10 ton, berarti kan 5 hari habis 5 hari habis, duitnya bisa berputar, beli lagi gula, beli lagi gula, jadi bisa dapat compounding effect namanya, perlipatan keuntungan berkali-kali karena cepat berputar duitnya. Nah, itu namanya human behavior. Ilmu ekonomi mempelajari karakter pasar, karakter manusia, kapan manusia belajar, kapan dia taat uang atau tidak belajar. Nah, itu semua dipelajari di dalam fikih muamalah, sama seperti ilmu ekonomi pada umumnya. Walihada ala fasahibul inayah al-jual. Maka sebab itu Bapak Ibu sebagian ulama seperti pengarang kitabnya Anatul Talibin Abu Bakar Asy-Syafi'i, beliau mendefinisikan jualan itu sebagai tahwilud daini min dhimmatil asil ila dhimmatil muhanu alaihi ala sabili tawassuki bihi. Yang lebih kurang sama definisinya ya. Tahwilud dain, overload, perpindahan utang piutang min dhimmatil asil, dari debitur pihak yang pertama ila zimmatil muhanu alaihi, kepada debitur pihak yang ketiga, dari debitur pihak yang kedua kepada debitur pihak yang ketiga, ala sabili tawassuki bihi, dengan asas saling percaya antara tiga pihak yang terlibat dalam akad jualan. Ala sabili tawassuki bihi itu jadi penting, itu kata kunci Bapak. Ala sabili tawassuki bihi, asas jualan itu saling percaya. Pihak yang pertama percaya kepada pihak yang kedua. Kalau yang pihak yang kedua ini memang benar punya utang kepada pihak yang ketiga, dan pihak yang pertama pun percaya kalau pihak yang ketiga ini akan melunasi utang pihak kedua kepada dirinya, pihak yang pertama. Nah, itu jadi landasan Bapak Ibu. Ala sabilin tawassuki bihi, saling percaya dalam jualan itu menjadi penting. Sama kayak jual beli. Banyak orang nanya sama saya, Ustaz boleh nggak saya jual barang, kebetulan barangnya banyak dicari di pasar, tapi stoknya dikit, saya ngambil untung bahkan sampai 100% dari modal. Boleh saya gitu? Itu kan yang menentukan harga kan pasar, Bapak. Barang melimpah, nggak ada orang cari, harga masih turun. Barang dikit, orang cari banyak, harga melambung. Siapa yang menentukan kita ngambil untung sekian-sekian? Nggak ada, Bapak Ibu. Kita boleh ngambil untung 100%, bahkan 1000% pun boleh. Tapi syaratnya kalau deminkum selama riba. Bapak Ibu, kita tahu ini barang untung 100%. Kita tetap beli, tapi itu tandanya kita juga setuju. Walaupun dia dapat untung banyak, ya kan? Ya udah, apa boleh buat kita untung barangnya. Tapi Pak Ustaz, Rasulullah kalau dagang ambil untung tak pernah lebih 15%. Itu etikanya gitu, baiknya gitu. Tapi dalam syariat tidak ada larangan secara hukum mengambil keuntungan lebih dari 15%. Itu mekanisme pasar. Asal benar-benar terjadi mekanisme pasar secara natural, supply and demand. Jangan curang ini timbul barang. Ya, saat terjadi kelangkaan berlepas itu haram, ihtikar, impor barang. Atau didesak monopoli. Ada distributor minyak goreng 5 di Medan. 5-5-nya kita monopoli sama kita. Kita pergi ke distributor minyak goreng di Medan itu, kamu jangan jual sama orang lain, ini saya kasih lebih. Ke distributor yang jual, kamu jangan jual minyak goreng ke pasar Aceh kecuali lewat saya, ini saya kasih lebih. Begitu ketiga, keempat, kelima juga sama, kita kasih duit duit suap supaya minyak gorengnya tidak mengalir ke pasar-pasar yang ada di Aceh melalui orang lain, semuanya melalui diri kita. Nah, kan kita pegang semua nih. Kemudian kita main harga, itu tidak sah, monopoli, haram itu hukumnya. Nah, sudah monopoli harga, tapi dalam bisnis biasanya itu sering sekali terjadi.
apalagi kalau bisnisnya berkaitan dengan perizinan pemerintah, main pabrik. Nah, ini kebetulan saudara saya juga semua proyek saya ada monopoli Pak, dia tentuin harga. Padahal penawaran orang lain lebih bagus. Tapi ya tadi kita sudah memang itu namanya tidak, itu tidak boleh dalam syariat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita baru masuk ke pembahasan berikutnya, al-adillatu ala masyru'iyyatiha, dalil-dalil yang membolehkan di dalam syariat kita melakukan overload atau akad riwalah dalam transaksi muamalah kita sehari-hari. Semoga